yang setia pada Gus Dur, dipertemukan oleh Gus Dur di kabinet. Jadi Gus Dur jadi presiden, tiba-tiba ngangkat saya sebagai Menhan. Masyarakat kaget, termasuk Amin Rais juga, apa tuh? Gus Dur tuh ngapain nggak Pak Mahfud? Dia ngerti apa tuh soal pertahanan katanya. Kalau hukum oke-oke lah, tapi pertahanan apa tuh Mahfud gitu. Nah, menariknya Mas, ketika saya diserang begitu, saya mau mundur sebelum dilantik. Rapat di rumah saya nggak enak nih, saya memang nggak mampu kok di Menteri Pertahanan gimana. Nah, sempat ada mau mundur ya? Mau mundur. Ketika sedang rapat mundur itu, tiba-tiba Gus Dur nelpon. Nah, itu yang kalau orang pesantren menganggap Gus Dur itu wali. Karena begini, Pak Mahfud, ngapain kamu mau mundur? Nggak usah mundur, saya yang bertanggung jawab. Sudah saya pikirkan kamu Menteri Pertahanan gitu. Oh ya? Besok kamu harus ke Jakarta, saya lantik. Itulah kemudian saya bertemu Pak Luhut di kabinet. Nah, mungkin Pak Luhut punya cerita lain nanti soal tentang cerita tentang Menteri Pertahanan tadi. Pak Luhut gimana bisa menceritakan? Tiba-tiba ada Pak Mahfud namanya, yang Bapak orang militer gitu, tiba-tiba ini ada Mahfud Menteri Pertahanan, itu gimana ceritanya? Ya, satu ketika dalam konteks ini juga sebenarnya Gus Dur tuh bilang sama saya, Pak Luhut nanti besok atau kapan saya segera mau lantik Menteri Pertahanan. Gus Dur bilang ke Bapak? Menteri Pertahanan. Siapa Gus? Ntar tahu dengar sendiri, orang hebat dari Jogja gitu. Saya bilang, oh Menteri Pertahanan gitu. Iya, biar sipil gitu. Ya udah, selesai, terus tiba-tiba diumumin lah Pak Mahfud. Saya bilang, saya kenalan dong Gus, gitu, saya bilang gitu. Ntar Pak Luhut lihat dah. Ya udah dilantik lah Pak Mahfud. Pak Mahfud, entah kenapa kita kok jadi terus juga ya cocok ngomong gitu. Terus saya bilang, Pak Luhut ini saya Menteri Pertahanan gimana? Gak usah khawatir Pak Mahfud, saya bilang tentara itu kalau pemimpinnya sudah dipilih pasti loyal. Jadi, kalau gimana baru cerita lagi itu? Jadi sebelum Gus Dur jadi presiden, Pak Luhut itu kan duta besar. Duta besar di Singapura. Ya. Nah, Pak Gus Dur berkunjung ke sana, lalu katanya Gus Dur nanti. Nah, gimana Pak? Gimana ceritanya? Ya, cerita gini. Jadi sebelum jadi presiden Gus Dur. Kok ada di sini? Saya duta besar katanya. Terus kata Gus Dur, udah besok saya mau jadi presiden. Kamu saya jadi angkat jadi menteri itu. Padahal waktu itu Gus Dur belum disebut, belum muncul. Gitu kan Pak Luhut. Ya, sebenarnya itu bulan puasa. Pengen dengar dari Bapak. Bulan puasa. Jadi beliau kunjungan Pak ke sana? Belum bulan puasa. Saya diatur buka puasa sama beliau di Jatinegara ini. Terus ya buka puasa lah, kan beliau kiai besar. Saya dikenalkan oleh Pak Beni Murdani waktu itu. Pak Beni Murdani. Nah, ya jauh sebelum itulah, berapa tahun sebelumnya. Terus kita lagi belum buka puasa. Dia bilang, Pak Luhut nggak usah pergilah jadi duta besar. Dia bahasa Inggris. Pak Luhut tuh overqualified jadi dubes. Tapi sini aja. Nanti sebentar lagi saya jadi presiden. Terus saya bilang, masa Gus, Pak Luhut puasa saya belum batal loh ya. Saya langsung mengkerut aja, saya bilang, wah ini kiai besar. Bilang gini, gue tersinggung dia. Ya, enggak, bukan gitu Gus, bang saya. Enggak, Pak Luhut. Ya, saya akan jadi presiden. Ya, saya kan sopan santun, oh iya Gus. Wah, syukurlah. Meskipun Pak Luhut dalam hati, ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, saya kan rasional aja. Gimana anunya bisa jadi presiden gitu. Ya sudah, saya akhirnya pergi juga ke Singapura, kan diperintah dilantik oleh Pak Habibie. Saya berangkat ke Singapura. Nah, saya berangkat ke Singapura, lantas ada tugas pokok saya harus membawa teman-teman konglomerat yang pergi ke Singapura balik ke Indonesia. Nah, terus saya dengar yang paling menghormati mereka Gus Dur. Nah, saya teleponlah Alwi Shihab. Saya bilang, Pak Alwi, bisa nggak nih, bisa bawa Gus Dur nggak? Nanti saya bikin data diskusi di sini untuk beliau kasih address apa gitu. Bisa Pak Luhut, tapi kita nggak ada ongkos gitu. Saya bilang, wah, lah yuk nanti saya cariin lah ongkosnya dari mana gitu. Ya cari, dapat ongkos lah. Datanglah ke Singapura, bicaralah di situ. Waktu itu beliau ketua PBNU ya Pak ya? Masih ketua PBNU ya, betul ya Pak? Jadi waktu bicara di kedutaan, terus dia ngomongnya, karena saya bilang bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba dari belakang bilang, dia bilang, Gus Dur ya, kami nggak ngerti nih bahasanya, bisa nggak bahasa Inggris? Sambil gini beliau bilang, ini my ambassador asked me to speak in bahasa. So let me speak in English, dia bilang gitu. Terus saya kan takut juga, kau ini bisa nggak bahasa Inggris?
Atau Inggrisnya lebih bagus dari saya. Dia bahasa Inggris lah terus. Iya. Ya ini yang bikin saya shock itu. Dia bilang, kalian tahu nggak gitu, sebentar lagi saya jadi presiden gitu. Waktu Singapura ya. Singapura Luar itu biasa. di aulanya kedutaan kita. Aduh, saya udah pikir ini mau saya udah duta besar kan, mau sembunyi di mana saya? Saya menjadi duta besar. Jadi ini duta besar ini dia overqualified, jadi saya akan panggil pulang ke Indonesia jadi menteri gitu. Aduh, Kata Gus Dur nih Pak. Iya, saya udah, waduh gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi terus satu ketika bulan Oktober saya kira itu ya, yang sidang umum. Iya. Oktober 2019 ya. 2009. 2000 ya? 2000. Agustus Pak kalau sidang. Oh, yang pemilihannya ya, Ya, bulan Oktober. Ya, pemilihan. Oktober. Kemudian saya lari, saya kan hobi lari, jadi lari saya 10 kilo waktu itu. Jadi hari itu sampai di pemilihan presiden, udah hitung-hitung itu, udah bicara Allahu Akbar menang Gus Dur kan. Nah, betul. Terus, ini kok bisa menang Gus Dur ini? Jadi presiden. Teringat waktu itu Pak. Saya terus ingat itu. Iya. Terus saya panggil istri saya, Mama, lihat Mah, Gus Dur jadi presiden gitu. Kita sama-sama nggak percaya. Ya udahlah jadi presiden. Saya pikir ini nggak tahu apa dia ingat janjinya, nggak ingat lah gitu. Ya sudah. Terus saya telepon lah Alwi Shihab. Ya, Saya bilang sama Alwi Shihab, saya tulis di buku saya itu, Alwi, Gus Dur bawa itu pergi ke Pak Habibie untuk pamit baik-baik lah gimana gitu. Ini on the way ke sana Pak Luhut gitu. Bisa bicara Gus Dur nih. Terus Pak Gus Dur bicara di sana. Saya ingat tuh dia. Iya Pak Luhut, saya jadi presiden kan. Luar biasa. Selamat Gus, saya bilang selamat. Aduh, saya tuh nggak kebayang ini beneran nggak ini gitu loh, jadi presiden. Ya udah. Jadilah dia presiden ya. Berapa waktu kemudian ya saya dipanggil dia jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Saya dengar Bapak menolak dulu untuk. Saya nolak 3 kali, ada Alwi di situ, Pak Alwi. Bilang, Pak Luhut lupain aja jadi tentara, karena dia janji, dia bilang saya jadi Kasat, setelah Kasat Panglima TNI, beresin tuh TNI supaya lebih bagus gitu. Saya bilang, aduh Gus, dalam hati saya kan udah kesal nggak jadi orang lain dilantik, saya nggak dilantik. Tapi sekarang jadi memperindak, yang saya nggak tahu binatang apa ini yang perindak ini gitu. Saya bilang, Gus, kalau boleh saya nggak ngerti, jangan panggil saya Pak Presiden, saya bilang, jangan panggil saya Presiden, panggil Gus Dur aja gitu. Aduh, mohon maaf Pak Presiden, gitu, Bang. Saya nggak ngerti tuh perindak itu apa. Gitu. Enggak, Pak Luhut bisa. Udah Pak Luhut nanti saya lantik minggu depan ya, tuh gitu. Saya bilang, apalagi ini barang mau memperindak, namanya saya belum tahu perindustrian perdagangan itu, baru belakangan memperindak gitu ya. Karena sebelumnya mungkin dipisah Pak ya, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan ya. Jadi satu sekarang. Ya udah, saya akhirnya dilantik. Sampai ada pertanyaan dari waktu saya datang ke kantor memperindak itu, tanya sama dirjen-dirjennya, Pak Menteri, visinya apa di sini katanya? Apa itu visinya? Bilang, nggak tahu saya bilang. Nanti kalian susunin aja. Bapak jawab gitu aja. Ya, nanti kalian susun visinya gimana, saya pelajarin. Ya udah itulah.